Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua kelas 5 Zubair bin Amwam? Mudah-mudahan tetap sehat, semangat dalam belajar, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung dalam ruangan kelas MI Muhammadiyah Jatikulon yang kita cintai, tetapi insya Allah dengan setia Pak Muslim tetap mendampingi anak-anak semua. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama, yaitu pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu marilah pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah meridai kita dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, tema akidah akhlak pada pagi hari ini adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah tauqolah. Jadi nanti yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat khalqalah. Untuk materi memohon pertolongan Allah melalui kalimat khalqalah, nanti yang akan kita pelajari yang pertama yaitu mengenal apa itu kalimat thayyibah khalqalah. Kemudian kapan waktunya kita mengucapkan kalimat khalqalah, dan yang ketiga apa hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita mengucapkan kalimat khalqalah. Tujuan dari pembelajaran mengenal kalimat thayyibah khalqalah adalah anak-anak mampu menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat khalqalah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian anak-anak mempunyai sikap teguh pendirian sebagai cerminan dari mempelajari kalimat khalqalah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu menerapkan kalimat khalqalah, la haula wala quwwata illa dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, ada yang tahu apa itu kalimat thayyibah? Ya. Jadi kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik yang berisi sanjungan dan pujian terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi kita apabila membiasakan membaca kalimat thayyibah itu adalah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan baik di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, ada yang tahu apa itu kalimat thayyibah khalqalah? Ya. Jadi
Kalimat thayyibah hauqalah itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalimat hauqalah adalah bunyinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yang artinya la haula, tidak ada daya dan upaya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Jadi kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus bernilai ibadah. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun beban hidup yang kita jalani, hendaknya selalu bersikap optimis dan tidak putus asa, karena yakin Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita. Jadi itulah anak-anak pengertian dari kalimat hauqalah. Jadi kalimat hauqalah adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah mengucapkan kalimat hauqalah. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang tercermin melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Ucapan yang baik biasa disebut dengan kalimat thayyibah, dan di antara kalimat thayyibah itu adalah kalimat hauqalah. Dengan mengucapkan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah, kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqalah itu, sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Anak-anakku, lantas kapan kita diperintahkan Allah untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Waktu pengucapan kalimat thayyibah hauqalah diantaranya adalah apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan ini, seperti ketika diuji oleh Allah dengan sakit, terkena musibah, mungkin banjir, ada tanah longsor, ada gempa, dan lain-lain. Yaitu intinya ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, mengalami beban yang dirasakan berat dalam hidup ini, kita diperintahkan Allah untuk mengucapkan kalimat hauqalah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah ketika kita mendengar panggilan azan. Jadi orang yang mendengar seruan azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muadzin, kecuali ketika sampai pada lafal hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bila muadzin mengumandangkan dua kalimat, yaitu kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita disunahkan menjawabnya dengan kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian yang ketiga, diucapkan ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikir yang agung merupakan kalimat isti'anah untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangat dianjurkan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita dzikir mohon pertolongan kepada Allah, kita diperintahkan mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik anak-anak, sekarang hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Banyak keistimewaan atau hikmah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Di antaranya adalah akan menghapus dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Dan di antara kalimat thayyibah yang dapat menghapus dosa-dosa kita adalah kalimat thayyibah hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang kedua, merupakan salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Yang ketiga, bacaan hauqalah merupakan harta simpanan di surga nanti. Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya ia salah satu harta simpanan di surga. Artinya kalimat thayyibah hauqalah manfaatnya dapat kita rasakan ketika kita di akhirat. Kemudian yang keempat, menghilangkan kesusahan. Rasulullah SAW pernah bersabda dari Ibnu Abbas, perbanyaklah kalian mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, karena sesungguhnya itu merupakan simpanan dari berbagai simpanan di surga, juga merupakan obat dari 99 penyakit, yang paling ringannya yaitu kesusahan. Kemudian yang kelima, dapat mempercepat datangnya rizki. Yang keenam, merupakan tanaman di surga. Jadi pada malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Ibrahim AS. Kemudian beliau berkata,
wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk memperbanyak tanaman di surga. Sesungguhnya tanyanya sangat baik dan luas. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, apa itu tanaman di surga? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian yang terakhir, hikmah dari mengucapkan kalimat thayyibah khawqalah adalah termasuk salah satu pintu surga. Ya, anak-anak, demikianlah pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini dengan tema kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadikan bertambahnya pengetahuan kita dan menjadikan ilmu kita bermanfaat dan dapat kita lakukan, kita praktekkan kalimat khawqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah il aliyyil azim dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita pelajari tadi waktu-waktu dalam pengucapannya. Sebelum kita akhiri, Pak Muslim mengingatkan pada anak-anak semua untuk senantiasa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, biasakan cuci tangan, biasakan hidup yang bersih, senantiasa berolahraga, istirahat yang cukup, dan tidak kalah pentingnya untuk mengingatkan anak-anak semua tetap menjaga ibadahnya, lebih-lebih sholat 5 waktu, jangan sampai ada yang ditinggalkan, ngajinya, lebih-lebih tahfidznya, yang kelas 4 sudah mendapatkan hafalan yang banyak, di kelas 5 ini kita tingkatkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa dalam pembelajaran tatap muka sehingga anak-anak dan Pak Guru bisa bertemu langsung, bisa bercengkrama langsung dengan anak-anak. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan wabah virus corona ini dari muka bumi yang kita cintai ini, sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.